Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus dengan saling menerima satu sama lain sebagaimana Kristus telah menerima kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang menekankan pentingnya sikap saling membangun dalam satu komunitas. Kita semua akan dituntun untuk merenungkan bagaimana kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan dan saling menerima meskipun terdapat perbedaan di antara kita. Karena itu, marilah kita beribadah pagi ini dengan tema kuasa kebangkitan memampukan kita untuk saling menerima. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara dan saudariku sekalian. Papa Mama, kakak adik, orang tua, anak-anak, orang muda juga. Salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita kok? Berharap menjumpai Papa Mama dalam keadaan sukacita, sehat selalu. Papa Mama mengawali ini renungan, kita mohon izin 1 menit saja. Beta sudah biasa ada di gereja beberapa kali hadir di tempat ini, tapi izinkan beta memperkenalkan diri. Boleh kok? Nama lengkap Adik Papa yang Tohanin, tapi biasa lebih dikenal dengan sapaan Adi Hani. Kita melayani di Jemaat Shalom Hani, punya istri 1, 2 orang anak. Ini perkenalan singkat. Nanti Papa Mama mau kenal lebih tahu, ikuti akun Facebook saya, Adi Hani. Baik, Papa Mama, ini kelakar saja untuk tarik perhatian Papa Mama terhadap saya sebelum saya memberitakan firman Tuhan. Kekasih Kristus. Kita ada dalam suasana Minggu Paskah kedua, dan tema bacaan kita di minggu ini adalah kuasa kebangkitan memampukan kita untuk saling menerima. Karena itu, Papa Mama yang di luar, yang di dalam ruangan ini, saya minta dengan penuh kerendahan hati, mari kita saling berjabat tangan di samping kiri kanan kita dan katakan, mari kita saling menerima. Dengan senyum, Papa Mama.
Baik mama saya, gila ya. Papa mama, apa itu saling menerima? Saya mau tanya, apa itu saling menerima? Saling menerima adalah sebuah sikap tapi juga tindakan untuk mengakui dan menghargai keberadaan, kepribadian, pemikiran, kondisi orang lain tanpa prasangka atau keinginan untuk mengubah mereka menjadi sama seperti kita. Itu yang dimaksud dengan saling menerima. Hal ini melibatkan pemahaman bahwa setiap individu itu unik. Kita masing-masing ini unik, berbeda, tidak sama. Kita memiliki hak untuk menjadi diri sendiri, termasuk dengan segala kelebihan, tapi juga kekurangan kita masing-masing. Ada amin, Bapak Mama? Kita masing-masing punya kelebihan. Ada amin? Tapi kita juga masing-masing punya kekurangan. Jadi kita harus saling menerima. Sikap saling menerima itu bukan berarti menyetujui segala sesuatu yang orang lain katakan atau lakukan. Tidak. Tetapi lebih pada menghargai mereka sebagai manusia dan memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri kita sendiri. Papa Mama tadi pagi El Clasico, orang muda belum tahu. Tadi pagi sampai nonton bola, Barca versus Real. Ada nonton kok? Papa Mama, kita tidak bisa paksa orang lain untuk punya hobi yang sama. Saya percaya tadi saya tanya siapa yang nonton Barca Real karena punya hobi nonton bola. Tapi tidak mungkin semua di sini hobi nonton bola. Ada amin? Amin. Papa Mama, dulu awal-awal menikah itu saya kira menikah itu sama ke surga. Jadi kalau saya pun hobi bola, maka paling tidak istri suka bola lah. Begitu. Paling tidak kalau saya nonton dia temani, bikinkan saya kopi kok, makanan ringan. Itu saya mimpi, saya pengharapan. Saya kira surga itu begitu, Bapak Mama. Suasana surga begitu. Tapi istri saya tidak suka bola. Bagi istri saya, nonton bola kaki itu adalah pekerjaan paling membosankan. Karena ada 22 orang laki-laki kejar satu bola. Giliran sudah sampai itu bola, dong posisi di sana, dong lempar sini sana. Jadi saya bisa paksa ya. Betul persoalan Bapak. Kita punya pemahaman yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Kekasih Kristus. Jemaat di Roma adalah jemaat yang mereka punya banyak perbedaan. Roma itu Bapak Mama adalah pusat peradaban pada saat ini. Banyak bangunan-bangunan megah yang dibangun, kuil-kuil yang dibangun, istana megah yang dibangun. Roma itu juga adalah kota kekaisaran Romawi yang berkuasa pada saat ini, ibu kota bangsa atau kekaisaran Romawi. Dan pada saat itu Papa Mama harus tahu bahwa kekaisaran Romawi itu menguasai hampir 3 benua: Eropa, Asia, Afrika. Roma itu kota besar, Papa Mama. Jemaat di Roma sebagai jemaat di kota yang besar itu terdiri dari persekutuan orang-orang yang multi etnis, ras. Ada banyak di situ, berkumpul semua di kota besar. Kalau kita baca kitab Roma secara seksama, Paulus menggolongkan persekutuan jemaat di Roma itu dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok yang biasa disebut kelompok orang Yahudi, dan kelompok yang kedua itu biasa disebut dengan non-Yahudi. Nah,
Jemaat di Roma ini Papa Mama, kelompok Yahudi dan non-Yahudi ini sering ada dalam konflik. Mereka tidak saling menerima satu dengan yang lain. Mereka juga sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan, persoalan, pergumulan dan lain sebagainya. Tantangan itu bisa datang dari luar, tapi kadang juga datang dari dalam. Potong bahas sedikit konteksnya. Persoalan dari luar. Jemaat di Roma itu seringkali mengalami penindasan dari kekaisaran Romawi yang kejam. Mereka diharuskan membayar upeti atau pajak yang tinggi karena Kaisar Roma yang berkuasa, maka orang-orang yang mau masuk ke Roma harus bayar pajak upeti. Mereka juga seringkali diperhadapkan dengan ajaran-ajaran sesat. Belum lagi tambah dengan kekaisaran Romawi yang dia perintahkan semua orang harus menyembah kaisar. Dalam pemahaman pada saat itu, kaisar memberi sebuah aturan bahwa kaisar adalah Tuhan. Ini tantangan iman yang luar biasa dari luar yang datang dalam sebuah persekutuan semangat di Roma. Dari dalam, jadi tantangan bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Dari dalam jemaat sendiri, mereka dalam sebuah persekutuan itu seringkali diperhadapkan dengan konflik. Konflik antara orang Yahudi dan non-Yahudi tadi. Orang Yahudi itu bilang boleh makan makanan asal jangan makan makanan haram. Babi, unta dan lain sebagainya semua boleh makan. Tapi orang-orang non-Yahudi ini daging babi, daging enak. Tidak bisa makan. Mereka seringkali berkonflik soal hari ibadah. Orang-orang Yahudi bilang mari kita beribadah pada hari Sabat, Sabtu. Tapi jemaat ini bukan hanya hari Sabtu, hari Minggu atau Domingo juga kita harus ibadah. Bahkan setiap hari kita harus ibadah. Itu sudah jadi konflik. Jemaat Yahudi bilang yang boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, persekutuan adalah orang-orang yang harus disunat. Sedangkan orang-orang Yahudi, non-Yahudi bilang, siapa mau sunat? Hal-hal ini seringkali menimbulkan konflik dalam persekutuan, di dalam jemaat. Jadi ada konflik dari luar, tapi ada konflik juga dari dalam. Termasuk juga soal iman. Ada yang merasa iman paling kuat, lebih dari yang lain. Kalau merasa iman yang paling kuat lebih daripada yang lain, mereka seringkali juga bertindak semena-mena. Melihat, mendengar kondisi itu, Paulus sebagai seorang rasul menganggap perlu penting untuk menuliskan nasihat, perintah pastoral kepada jemaat atau persekutuan yang ada di Roma. Supaya apa? Supaya jangan berkonflik terus. Kekasih-kekasih Kristus, ada beberapa nasihat, hal-hal praktis yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, izinkan saya membacakan bagi kita sekali lagi. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membantunya. Papa Mama perhatikan itu ayat 1 dan 2 dari pasal 15 itu. Ada dua kata yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ada kata wajib di ayat pertama, dan di ayatnya yang kedua ada kata harus. Papa Mama, wajib menanggung kelemahan sesama. Yang kedua, harus mengutamakan orang lain. Papa Mama, ini kata wajib dan kata harus ini kata yang bagi saya tidak bisa ditawar. Mesti dikerjakan,
mesti dilakukan, wajib, sebuah keharusan. Menanggung kelemahan sesama, mengutamakan orang lain. Dasar perintah Paulus agar jemaat di Roma wajib menanggung kelemahan sesama, harus mengutamakan orang lain. Paulus dasarkan juga dalam teks bacaan kita. Ayat 3 Paulus bilang begini, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mencerca aku. Kekasih-kekasih Kristus, ini dia dasar. Di ayatnya yang ketiga itu, karena Kristus juga sudah mencari kesenangannya sendiri. Kristus mengutamakan orang lain. Karena itu kita juga harus dan wajib menanggung kelemahan, mengutamakan juga orang lain. Banyak persekutuan rumah tangga, banyak persekutuan di tingkat pemerintahan, di kantor, di perusahaan, swasta dan lain sebagainya. Bahkan banyak jemaat yang hancur, gereja yang hancur karena tidak mau dan tidak peduli dengan kelemahan sesama. Menganggap kelemahan sesama itu sebagai sebuah beban. Yang diharapkan itu hanya sempurna saja. Dan itu yang seringkali membuat rumah tangga hancur. Rumah tangga hancur itu karena itu tadi yang saya katakan. Tidak mau menanggung kelemahan sesama. Tidak mau mengutamakan, yang diutamakan itu diri pribadi. Bapak Mama, sekali lagi banyak persekutuan rumah tangga gereja, lingkungan kita hancur karena kita sering lebih mengutamakan kepentingan diri daripada kepentingan orang lain. Saya cerita satu pengalaman sedikit bisa Bapak Mama. Ini tentang mengutamakan kepentingan diri. Contoh dalam rumah tangga. Satu kesempatan waktu masih melayani di Molo Utara, hujan. Jadi saya dengan istri berteduh di kios, bukan di kios di kios. Jemaat. Tiba-tiba ada satu anak datang dia bawa uang 10.000. Ini saya lihat langsung, saya dengar langsung dan saya berkomunikasi. Jadi bukan dengar dari orang lain. Dia bilang, tante, beli rokok 5.000, anak kecil. Kemudian beli super mie 1 bungkus, super mie 1 bungkus 3.000, saya sudah tahu sekarang berapa. Hujan-hujan. Jadi setelah dia beli, tante kembali uang, gitu. Saya tanya, lu beli rokok besar, kasih bang. Habis super mie, sekarang kami mau makan siang. Wih, bapak isi rokok 5.000 sendiri, bapak kodo sendiri. Super mie 3.000, makan 1 rumah. Giliran bagi makan bapak sendok duluan. Di sini sudah ada ya? Tidak, itu di Kuang Molo sana. Bapak Mama, di Nusa Tenggara Timur, di NTT ini, di daerah kita bahkan di daerah lain, ada 2 jenis rumah sakit. Ada 2 jenis tipe. Jenis yang pertama ini adalah rumah sakit yang mengobati sakit secara fisik, termasuk rumah sakit di sebelah. Itu orang sakit kepala, sakit gigi, rambut rontok, kaki luka, semua berobat di situ. Dari ujung kaki kepala sampai ujung kaki berobat di situ. Ada apa ya? Tapi ada rumah sakit yang kedua.
Ini rumah sakit ini saya lihat hanya satu habis ada beberapa klinik dengan beberapa klinik lah begitu. Rumah sakit yang menangani kesehatan psikis, mental. Ada rumah sakit jiwa di mana? Mata. Ada klinik dewasa juga di Perumnas. Banyak orang lebih suka menaruh perhatian atau berobat di rumah sakit yang mengobati secara fisik. Kita ini orang Indonesia lebih suka kalau sakit secara fisik dulu baru berobat. Tapi sakit secara psikis itu banyak orang tidak suka mengobati. Gejala awal itu tidak mau diobati, tunggu separah dulu baru tarik dia. Paksa. Padahal kalau di negara-negara maju, di luar negeri sana, sekarang ini orang lebih suka berobat psikis duluan, baru fisik. Orang lebih mengutamakan kesehatan psikis daripada fisik. Kenapa? Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, yang kuat. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Itu sebabnya papa mama, kalau papa mama sakit, tinggal di rumah sakit, dokter atau perawat bilang apa? Bapak jangan pikir yang aneh-aneh supaya cepat sembuh. Kasih tenang tumpung pikiran baru tumpung fisik itu bisa sembuh. Biasa papa mama dengar begitu ya. Ada apa kok? Atau saya salah ngomong? Papa mama pernah kesini berjumpa dengan orang yang selalu merasa diri benar, orang lain selalu salah. Pernah? Dia yang paling benar, orang lain yang selalu salah. Itu dia bernama sindrom Thanos. Itu orang itu papa mama apa-apa dia yang benar, dia yang paling tahu banyak sudah. Kalau ngomong apa-apa dia paling pintar. Itu tanda gejala orang-orang dengan gejala sindrom Thanos. Kalau jadi ketemu orang yang begitu, papa mama curiga sudah. Berbahaya masih gejala awal itu berobat. Iya papa mama itu secara itu ada di itu. Papa mama pernah berjumpa dengan orang yang selalu ingin tampil pesona, merasa diri paling lebih, ingin selalu lebih dari orang lain. Jika orang lain lebih dari dia, dia cemburu. Dan kalau ada orang lain lebih dari dia, dia akan cari berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Dia selalu ingin tampil lebih baik di hadapan bos, orang lain, dan orang lain itu dia akan dibelakang. Dia kalau om di rapat gereja itu dia paling tahu semua padahal om salah. Papa mama tahu itu orang mengalami gejala narsis, NPD, narsis. Itu sindrom papa mama, dan itu penyakit mental. Kalau ini penyakit biasanya sudah diobati ya. Tunggu batuk di rumah sakit, tapi di dalam gejala seperti itu ingin selalu diakui, merasa diri benar, termasuk karena obat dia. Di luar negeri orang obati itu di luar. Ini penyakit yang harus diobati. Ini gejala yang tidak baik. Orang yang suka tampil, yang suka merasa diri benar kalau orang lain saat ini ada lebih atau orang aku dia marah-marah, darah tinggi, dia emosi. Tanda-tanda darah sedikit sudah tinggi. Kalau sudah tinggi habis, kalau stroke habis, bapak mama sudah tahu yang punya wali. Kekasih Kristus. Dua jenis sindrom ini, NPD tadi, narsis dan sindrom Thanos itu juga perlu diobati. Jika tidak, itu bisa menimbulkan konflik. Kalau rumah tangga, bapak atau mama merasa selalu paling benar, tanda itu rumah tangga nanti hancur atau ada cek. Betul kok soalnya papa mama.
Kalau merasa diri paling benar, orang tua yang selalu salah dan papa yang selalu benar. Apa-apa itu bapak pun mau, atau apa-apa itu mama pun mau, bapak selalu salah. Dengan alasan kami mama-mama adalah ras terkuat. Dikasih Kristus. Itulah sebabnya Paulus bilang, kita wajib menanggung, mengutamakan orang lain dengan melihat pada Yesus Kristus. Perhatikan bacaan kita ayatnya yang ke-7. Mari kita sampai Papa Mama bilang pendeta ngomong kosong ini hari. Mari kita baca sama-sama ayatnya yang ke-7 Pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jelas ya Bapak Mama? Kita harus wajib menerima satu dengan yang lain. Itu sebabnya tadi di awal khotbah itu saya sudah ngomong banyak. Saya hanya suruh Papa Mama saling berjabat tangan di samping kiri kanan. Katakan mari kita saling menerima. Dan saya sangat bersyukur apabila di samping kiri kanan itu adalah istri kita, suami kita. Kalau kita berkata mari saling menerima satu dengan yang lain, artinya kita harus terima ketemu istri dengan segala kelemahannya, tapi juga dengan kelebihan. Kita juga harus siap menerima bukan hanya kelebihan suami, tapi harus juga menerima kelemahan. Nobody perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Ada amin? Kalau Papa Mama cari kesempurnaan, Papa Mama harus tinggalkan dunia ini segera. Karena di dunia ini tidak ada yang ada yang masih cari kesempurnaan. Nah, doa serahkan. Kekasih Kristus, ayat 7 dan 8 itu ajak kepada kita. Kita harus lihat pada Kristus. Look at the Christ. Lihat pada Kristus. Lihat di Kristus. Kenapa? Karena Kristus telah menerima kita dengan segala kelemahan kita. Ada amin? Amin. Tuhan terima kita pun kelemahan, Papa Mama. Saya pun kelemahan, Tuhan terima. Papa Mama pun kelemahan, Tuhan terima. Karena itu Papa Mama juga harus terima pasangan pun kelemahan, teman pun kelemahan, rekan nelayan pun kelemahan, pendeta punya kelemahan, presbiter punya kelemahan, jemaat punya kelemahan. Harus. Karena Papa Mama telah terlebih dahulu diterima oleh Kristus. Ada amin. Kedua, karena Kristus telah memberi contoh dan teladan, Kristus mau menjadi hamba. Kristus itu lebih. Itulah penting. Dia lebih dari kita, lebih dalam segala hal, lebih dalam segala sesuatu. Tapi apa? Dia mau menjadi hamba. Dia mau menerima kita dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita. Lalu siapa kita yang menuntut kesempurnaan dari sesama kita? Lalu siapa kita yang selalu merasa diri paling benar dan orang lain selalu salah? Lalu siapa kita yang selalu ingin cari muka, tampil di depan, berusaha sempurna, orang lain selalu kalah dan salah? Kekasih Kristus, tema kita mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Kristus, kuasa kebangkitan itu harusnya memampukan kita untuk saling menerima. Kristus bangkit supaya itu yang kuasa-kuasa yang dulu-dulu sudah mau terima orang lain yang selalu merasa diri paling baik, paling benar itu kalah, dilenyapkan. Kita harus saling menerima. Dia punya tujuan apa? Kalau Papa Mama baca tadi, ayat 8 ayat 9, dia punya tujuan kemuliaan nama Tuhan.
Itu dia tujuan akhir. Dari teks ini, apa yang dapat kita petik, kita bawa pulang sebagai bahan perenungan kita di minggu Paskah kedua ini. Saya catat beberapa hal. Ada banyak, saya catat 3 saja. Jadi bahan perenungan kita. Pertama, bacaan ini mengajarkan saya terlebih dahulu, mengajarkan papa mama soal tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menanggung kelemahan dan mengutamakan orang lain. Dan bukan sebaliknya. Itu Paskah yang sesungguhnya. Mama ingat, atau punya tanggung jawab. Kedua, bacaan ini mengajarkan kepada kita tentang keteladanan Kristus. Kita yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, kita yang menyebut diri kita sebagai murid Kristus, kita harus meneladani, kita harus mencontoh, kita harus mendengar dan juga melakukan tepat seperti apa yang guru kita Kristus ajarkan kepada kita sebagai murid-murid. Kalau kita tidak mengerjakan sesuai dengan perintah guru Yesus yang adalah Tuhan, kita bukanlah murid yang baik. Kita bukanlah hamba yang baik dari Tuhan dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang terakhir, kita semua diingatkan tentang ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya adalah memuliakan Allah. Dan bacaan kita ini hari bilang, ketika kita bisa menerima satu dengan yang lain, mengutamakan orang lain, menerima kelemahan orang lain, sesungguhnya kita telah memuliakan Allah. Ini memperingat Papa Mama bahwa ibadah kita itu tidak bisa dibatasi hanya di ruang-ruang tembok gereja. Tidak bisa hanya dibatasi di pagar gereja ini yang besar dan luas ini. No, tidak. Kita pun ibadah tidak bisa dibatasi hanya untuk hari ini. Ibadah kita harus terus berlanjut dalam kehidupan kita di luar hidup ini, di luar pagar ini. Ibadah kita harus berlanjut di kita rumah. Ibadah kita harus berlanjut di kita pun tempat kerja, pasar, kebun, kandang, kantor, sekolah, dan lain sebagainya. Harus berlanjut. Kita tidak bisa berkata dan mendengar khotbah atau bukan kepala oh iya ya, kita harus menerima satu dengan yang lain hanya di dalam ruang, tapi pulang kerjakan itu. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan ini, kita pun rumah tangga pasti Tuhan berkati. Ada amin. Kita pun kehidupan persekutuan dengan sesama, dengan rekan kerja, dengan orang-orang di sekitar kita pasti diberkati. Ingat, kuasa kebangkitan memampukan kita untuk saling menerima. Saya terbatas, tapi semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Papa Mama dalam kehidupan satu minggu, bahkan kehidupan selanjutnya. Tuhan berkati. Amin.
satu dengan yang lainnya, sama seperti Kristus telah menerima kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita berefleksi dari firman Tuhan pagi ini. Sebagai tubuh Kristus, mari kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus yang nyata, dengan menerima dan saling menguatkan satu sama lain, sebagaimana Kristus telah menerima kita. Dengan demikian, nama Tuhan akan dipermuliakan di tengah-tengah persekutuan kita, dan dunia akan melihat bahwa kita adalah murid-muridnya yang sejati. Menjemput jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, teduhkanlah dirimu, serta arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah, dan pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.